Makasih, Iya. Ko Indra. Wah, Jangan pergi dulu, ada pembicara keren. Ada Mona, waktu itu sering konsultasi ke saya, ke Indra, sering di healing. Kemudian akhirnya Bu Ekoy, dan akhirnya Mona sekarang udah bukan dikonselingin lagi, tapi sekarang sudah transform hidupnya, sudah punya pegangan, dan malah sekarang bantu orang lain, terutama dalam masalah relasi. Thank you Mona, silakan. Kasih Ko Abe. Minta maaf tadi suara aku tiba-tiba. Aku telat datang karena habis bantuin Bapak dulu. Ngapain legen biasa, tugas. Lalu makasih buat kesempatannya Ko Abe. Udah ngasih kesempatan buat Mona untuk sharing. Makasih juga buat teman-teman yang ngedengerin juga gitu. Kenalkan, nama saya Mona Sarina, usia saya 33 tahun. Di belakang saya itu perkebunan, saya tinggal di Lampung, di perkebunan kopi, di pinggiran hutan Bukit Barisan. Gitu. Sebelum mau cerita tentang 1 tahun saya berada di Gratitude, di online sama Ko Abe. Sebelumnya aku tinggal di Batam. Aku masuk di Prana itu lewat center, lalu pindah ke Lampung baru 1 tahun ini gitu. Dulu mungkin aku akan cerita dulu ya. Dulu sebelum aku masuk Prana, aku seorang Muslim di lingkungan keluargaku religius. Dari kecil aku selalu dididik tentang agama, dan aku sempat tinggal di asrama kayak sejenis pesantren gitu dari SMP sampai SMA, kuliah di sana. Jadi untuk dunia meditasi apa segala macam itu tuh buat aku sangat tabu banget. Dulu itu sampai sekarang perbedaannya amat sangat jauh. Aku sempat ngalamin sebelum ketemu Prana itu kena sakit insomnia akut. Lalu psikomatis, benjolan di payudara sebelah kanan. Kalau buang pup itu bisa dibilang seminggu sekali. Bahkan itu amat sangat perjuangan ya, bisa 20 menit itu sampai kecapean untuk buat itu aja gitu. Lalu emosi saya amat sangat stabil. Pernah ngalamin badan saya sebelah kanan itu dingin, sebelah kiri panas. Overthinking. Sempat saya parno sama masyarakat. Saya nggak mau jumpa dengan masyarakat siapapun gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Selama saya hidup di Batam, saya sempat merantau ke Batam itu tahun 2011 dengan kondisi amat sangat tidak nyaman di diri saya karena faktor lingkungan keluarga saat itu. Saya mengalami 2 kali orang tua saya cerai. Saya anak tunggal. Dan saya tidak punya sepupu yang seumuran dengan saya. Saya punya om tante yang bedanya cuma 5 tahun, yang mungkin tumbuh kembangnya bareng gitu. Hingga nganggep yang keponakan atau anak mereka itu seumuran dengan mereka. Jadi apa-apa saya selalu disalahkan, jauh dari orang tua gitu. Hingga membuat saya tidak memiliki stabil emosional gitu. Nggak pernah dipuji, nggak pernah disayang, selalu harus diturutin mau mereka gitu. Jadi saya terpojokkan. Saya merantau ke Batam, saya ketemu dengan pasangan saya. Saat itu saya memiliki komitmen dengan pasangan saya memiliki 3 orang anak. Hingga saya harus jadi ibu sambung dari 3 orang anak.
Itu membuat saya itu kayak dewasa mendadak, dipaksa dewasa buat saya gitu. Di saat itu usia saya masih 23 tahun, dan 23 tahun itu bayangannya itu mau menikah. Zaman itu 25 tahun saya menikah. Kenapa saya bisa ngalamin sakit segala hal? Buat orang itu ngelihat fisik saya oke, sehat secara fisik, tapi batin saya babak belur. Luka batin saya kayaknya menganga banget saat itu gitu. Setiap tahun begitu saya menikah, saya selalu berhadapan dengan masyarakat umum, yaitu saya organisasi, saya bekerja sebagai guru taman kanak-kanak, saya guru TK. Kenapa saya ngambil guru TK saat itu adalah bagaimana sih caranya perempuan itu bisa berbicara dengan anak-anak yang baik? Karena saya jauh sekali dari figur ibu. Jauh banget dari figur ibuku. Sedangkan saya memilih untuk jadi ibu sambung dari 3 orang anak. Jadi mau nggak mau, saya menginginkan hidup saya itu dipandang baik. Atau saya nggak maulah dinilai jadi ibu tiri lah gitu. Ibu tiri yang jahat gitu. Maunya baik. Karena apa? Buat saya hal apapun itu figur. Contoh, saya guru TK, saya guru ngaji, saya pendiri yayasan, sampai saya mendirikan musola untuk anak-anak di kompleks saya. Selama saya menikah itu saya punya pegangan masyarakat itu wakil ibu PKK, terus ketua majelis taklim gabungan, banyak, sampai megang kader. Belum lagi mantan suami saya, mantan pasangan saya itu manajer di salah satu hotel. Jadi dia tuh punya tim, punya anak-anak, bagaimana caranya anak-anak buahnya ini tuh menyatu dengan dia. Jadi kita berdua, saya backup suami saat itu jadi rumah yang pintunya selalu kebuka buat mereka yang merantau. Jadi kalau makan, event, apa, segala macam buat 20 orang, rumah saya itu hampir setiap bulan ada buat mereka gitu. Jadi mereka curhat apa segala macam ke saya. Bagaimana saya ngerasain biar orang lain itu kalau merantau itu tuh kayak nggak tahu harus kemana gitu. Jadi ke rumah gitu. Lalu saya backup mantan suami lewat organisasi olahraga gitu. Jadi saya support apapun hingga karir dia jadi eksekutif. Belum lagi di masyarakat, suami saya saat itu, pasangan saya jadi Pak RT. Mau nggak mau saya jadi Bu RT yang harus menyelesaikan semua problem yang ada di masyarakat. Mungkin jadi Bu RT itu buat orang enak gitu, tapi buat saya saat itu batin saya babak belur. Segala masalah masyarakat saya harus hadapin gitu. Lalu tahun 2016 mantan suami saya sempat sempat berhenti kerja. Yang tadinya saya cuma ngajar di rumah-rumah, saya pergi ke ini. Saya ngajar lagi di salah satu penerbangan dan jadi koordinator guru taman kanak-kanak. Jadi kalau mau sekolah jadi guru TK, saya koordinatornya saat itu. Saya harus banting kerja karena suami saya nggak kerja. Penghasilannya harus tetap jalan karena kita punya kreditan apapun gitu. Terus naik lagi, saya ngajar jadi dosen. Tekanan makin banyak. Tekanan kerjaan, belum masyarakat apapun, belum keluarga, belum ini, hingga membuat saya dalam pernikahan itu saya dipandang romantis, idola buat semua yang lihat gitu. Tapi batin saya babak belur karena pikiranku nggak pernah berhenti. Setiap hari aku tuh ada aja yang aku omelin, setiap hari ada aja yang aku repetin. Emosiku amat sangat stabil hingga sampai aku lelah. Terakhir kalinya saya nggak mau ketemu masyarakat. Saya mau stop dari segala hal apapun yang depan saya. Saya dipinang di salah satu partai untuk jadi caleg provinsi.
last minute, last waktu dengan ngajar, dengan aktivitas masyarakat, saya harus mengiyakan dari pasangan. Saya dengan waktu 2 jam saya oke, dan saat saya didaftarkan, Indonesia tutup pendaftaran untuk jadi caleg. Makin pecah kepala, makin nggak bisa tidur saya berantakan, siang jadi malam, malam jadi siang, tidur cuma 2 jam, belum ini, belum itu. Akhirnya yang tertinggal adalah pikiranku nggak pernah tenang, dan aku punya kemarahan yang banyak di diri aku. Hingga sehat dilihat, tapi batinku babak belur. Pas aku dapat benjolan, itu amat lebih parah lagi. Saya sakit, itu alarm dari badan saya, hingga saya bertanya, ada apa denganku? Siapa yang mau menguatkanku kecuali diriku sendiri? Aku harus cari akar di diriku sendiri. Aku masuk, disuruh ke dokter. Pas ke dokter, saya ketakutan. Segala kemoterapi entah apapun itu masuk ke pikiran. Saya minta ke mantan suami saat itu, aku mau cari meditasi aja. Karena biaya apa segala macam, tetap kestabilan emosiku yang nggak bisa aku tahan saat itu. Masuk meditasi, ternyata pasangan dapat temennya yang pernah sembuh dari benjolan, yaitu ikut perana yang ada di Kalipasir. Katanya yang dari Kalipasir di Batam ada. Akhirnya Mona ketemu sama Mbak Emma. Ketemu sama Mbak Emma, ketemu sama Nio, ketemu sama 20 yang dari Prana. Ikut di saat itu Mona sempat ngomong sama Mbak Emma, haruskah saya ke Kalipasir Mbak? Kata Mbak, kayaknya masih bisa dihandle di center kota gitu. Ya udah, saya ikutin, saya bawa pasangan saat itu untuk ikut meditasi juga. 1 bulan ikut meditasi di center, pandemik datang, tutup total, hingga kita harus dirumahkan semuanya di Batam. Dan malam itu ada informasi bahwa ada meditasi prana malam. Pertama kali itu nggak salah Kak Abi apa Pak Indra gitu yang bikin malam. Ikut. Di saat Mona sudah masuk ke meditasi, yang di notabene di lingkungan aku dibilang bahwa itu beda keyakinan. Apapun itu deh gitu. Akhirnya Mona tetap ikutin. Selama meditasi, hal yang aku rasakan adalah macam-macam. Yang kepala lah, yang apa, yang ini, yang itu, yang badan gak enak, apa, segala macam. Ditambah lagi kita di rumah. Jadi buat nanya-nanya di center itu nggak bisa. Nanya-nanya online pun agak segan karena banyak yang dengar. Jadi semuanya ditahan. Akhirnya oleng dengan pasangan. Insomnia aku akut banget sampai Mbak Emma harus nyaranin aku baca afirmasi sama doa penyembuhan itu 7 kali tiap malam, tiap mau tidur, tiap 7 kali semuanya gitu-gitu. Karena aku makin stabil, nggak stabil emosinya, aku serahin kamu ke teman aku, yaitu Pak Indra. Diserahin ke Pak Indra, di healing, kerjaannya nangis. Nangis dalam artian itu tuh kayak bersyukur. Masuk ke gratitude pagi, dengerin setiap nasihat. Aku selalu tulis apa yang saat itu aku harus kerjakan. Yaitu forgiveness. Memaklumi, memaafkan, dan mengampuni. Itu. Aku lakukan setiap pagi, walaupun dengan kondisi masih bertanya ini apa, aku harus gimana. Mantan suami saat itu nggak mau ngelanjutin meditasi juga. Mau nggak mau saya bertahan sendiri. Awal dirasa masuk healingnya Pak Indra itu agak membingungkan, dan aku cuman ngerasa, Pak aku sakit ini, Pak aku dadaku begini-gini. Kata Pak Indra cuma satu, apa? Nikmati. Nikmati saja rasanya. Setiap meditasi malam itu badanku kayak balon. Kepalaku besar, meleleh, melayang. Bahkan baca 7 kali afirmasi sama 7 kali doa penyembuhan itu, bayangan aku tuh udah kayak patung Buddha. Aku bisa terbang kemana, apa gitu-gitu. Sampai ngebingungin diri sendiri, ini apa-apa gitu. Ternyata emosiku makin gak stabil. Ngomong sama Mbak Emma,
bicara sama Pak Indra, ngomong sama bapak sendiri, kata bapak pulang. Pulang nak, pulang. Aku kirimin kamu duit, pulang. Pas bapak saya kirimin duit, saya lari ke Pak Indra. Lari ke Pak Indra, Pak saya mau healing. Healing berapa gitu. Saya harus sembuh. Nggak ada yang bisa nyembuhin diriku sendiri kecuali diriku. Percuma saya ke dokter, itu nggak akan bisa sembuh kalau saya sendiri itu nggak sembuh gitu. Sayanya nggak memiliki garda terdepan untuk sembuh gitu. Saya selalu nanya, saya harus ngapain Pak? Maafkan gitu. Jadi kata-kata memaklumi, memaafkan dan mengampuni dari Pak Indra saat itu pegangan saya sampai sekarang. Di mana saya berada, sesantai apapun saya akan mengucapkan itu sampai 100 kali. 100 kali. Saya pulang dengan kondisi saya masih di healing Pak Indra. Kondisi yang saya hadapin di rumah tangga, saya nggak bicara dengan siapapun. Kecuali bapak saya dengan Pak Indra. Saya tahan. Karena kenapa? Kalau saya berbicara, itu jadi apa ya? Jadi nambah pikiran lagi, jadi nambah emosional lagi, nggak stabil lagi. Jadi saya tahan dengan nyaman. Insomnia itu belum hilang. Segala halnya belum hilang. Sampai ke Lampung, saya masih 3 hari sekali buang hajat. Belum normal setiap pagi, belum normal. Ikut gratitude, yang tulisan-tulisan yang saya simpan dari kayak Pak Jimmy, Coach Jimmy, dengarkan kata-kata, kalau tidak perbuatanmu yang akan yang akan membalasnya. Itu saya pegang. Terus Pak Indra, Ko Abe setiap meditasi ngajakin untuk menyatu dengan Yang Maha Kuasa, menyatu dengan alam semesta, menyatu dengan semua, itu saya baca di batin saya. Hingga saya sempat hilang. Sebenarnya saya sempat hilang 3 bulan kalau nggak salah di sini karena saya sempat parno juga, takut orang mikir saya meditasi entah apa-apa gitu. Lalu baterai handphone saya cepat habis karena di sini PLTS, belum ada listrik token, belum. Sempat dicari Pak Soleh, Mona kemana aja, nggak pernah ikut gratitude lagi. Balik lagi saya setelah ganti HP, balik lagi. Dan selama saya sebelum gratitude balik kedua kali lagi, saya selalu pegang yang memaafkan, memaklumi, dan mengampuni. Dan itu saya terselamatkan. Setiap saya dapat perlakuan, saya pernah dapat pelecehan. Dan saya pakai kata-kata itu hingga orangnya terkapar. Pakai batin. Terus saya pernah hampir diperkosa. Dengan pakai kata-kata itu orangnya jadi turun. Jadi nggak melanjutkan lagi. Saya memaafkan, saya lepaskan semuanya. Yang ketiga kali, saya sempat berantem sama om saya, tapi saya nggak mau ngelawan. Saya pakai kata-kata itu sampai minta tolong sama Pak Indra untuk lepasin karmanya, memutuskan karmanya. Saya pegang. Begitu sudah balik gratitude kedua, Ko Abe ngajakin tentang malaikat. Buat saya yang muslim, malaikat itu taunya pas masih bayi. Pas bergede ada malaikat kebaikan, malaikat yang nulis kejahatan, sama malaikat penyambut nyawa. Nggak ada itu malaikat penunjuk arah, penyembuh, apa segala macam. Saya telaah. Yang lebih ngerasa banget itu yang karma keluarga. Karma keluarga diputus. Apa yang saya dapat setelah diputus itu, bapak saya dapat orderan kolang-kaling hampir 2 tonan. Saya bantu pas pemutusan keluarga. Itu kayak mikir aja sih, kata-kata itu tuh apapun yang kita ucapkan hari ini akan terbawa sampai ke anak cucu kita. Gitu. Dari situ saya untuk ngomong aja mikir. Biar anak cucuku nggak dapat apa-apa dari ucapan aku gitu. Lalu balik ke malaikat tadi, pas malaikat itu awalnya nggak terlalu ini kali gitu, maksudnya nggak kepikiran kali gitu. Pas sudah Bu Ekoy masuk, Mona pernah ngomong gini sama Bu Ekoy, aku tuh manggil malaikat loh Bu, malaikat itu berada di lingkungan aku, di diri aku gitu, tapi kok aku masih nyeplos ya. Malu tuh bukan sama masyarakat, sama orang yang dengerin, malu tuh sama malaikat sendiri. Udah manggil malaikat,
mereka udah bantu kita, tapi aku kok masih ngomong-ngomong yang nggak baik ya. Itu gitu. Nahan lagi. Ternyata untuk ngerasain itu tuh butuh waktu 2 bulan. Healing ketiga sama Pak Indra itu kalau nggak salah saya bulan berapa ya? Bulan Februari itu penyembuhan luka batin. Saya minta untuk penyembuhan luka batin, Pak. Gitu. Rilisnya dapat bogeman dari Pak Indra itu. Kadang luka batin itu sembuh hanya sebatas dari pikiran. Tapi dari diri sendiri belum tentu. Gitu. Jadi mau nggak mau saya harus megang diri untuk sembuh itu tuh jangan terlalu diharap hingga berbuat baik gitu. Jadi setiap hari itu saya forgiveness. Kalau diajakin meditasi pemaafan itu ke siapa yang menyakiti, siapa yang tertinggal di hati saya. Itu saya selalu minta maaf. Kalau nggak salah tuh saya sampai pernah 2000 kali untuk memaafkan pikiran aku, memaafkan perilakuku, memaafkan segala macam yang memaafkan sampai aku harus minta maaf balik gitu ke mereka agar diriku tuh biar nggak gampang marah. Pegangan aku tuh itu bagaimana kalau aku mudah marah, aku nyeplos, aku badanku nggak enak, berarti energiku negatif. Lebih banyak negatif dari positif. Gimana caranya aku mempositifkan diri? Yaitu aku memaafkan. Dulu itu aku sampai sehari itu 5 kali terucap. Itu aja sampai 500 kali. Pokoknya sehari itu sampai 2000 gitu-gitu. Dan itu saya pegang sampai sekarang. Agar saya punya garda terdiriku sendiri untuk punya energi positif. Pas Pak Indra membantu saya nyembuhin Mona, itu Pak Indra tekankan untuk ikhlas seikhlas-ikhlasnya, lepasin selepas-lepasnya gitu. Ternyata pas sudah di healing Pak Indra selesai itu, ya emosinya makin stabil. Hanya saja menurun, belum selesai. Belum selesai, masih ada. Oke, masih banyak. Setidaknya setiap hari saya berangkat meditasi itu senang. Saya nyapa tanaman, semoga alam semesta, saya nyapa makhluk hidup yang siapapun itu gitu. Sampai akhirnya adekku nanya, Mbak kok udah nggak marah-marah lagi ya gitu. Oke, berarti aku udah setidaknya udah nurun lagi. Menyadari ada malaikat, menyadari ada keikhlasan, menyadari akan hukum karma atau 7 turunan selanjutnya gitu. Ditambah begitu masuk ke single healing single, ada list-list di mana kita harus dapat pasangan yang belum saya bereskan, yaitu memaafkan ibu saya atau selesai dengan orang tua gitu. Itu belum. Kenapa saat memutuskan berhenti komitmen, saya nggak pernah ingat lagi tentang kesedihan saya di masa lalu. Saya nggak pernah nginget lagi hal-hal yang bikin nangis saya setiap hari. Itu saya udah nggak inget lagi. Saya baru menyadari begitu saya turun ke Lampung, 3 bulan di Lampung, saya tidur saya dari jam 10, itu udah paling cepat. Jam 11 udah paling cepat. Kalau dulu bisa jam 2, bisa jam 4, bahkan kerjaannya begadang. Begitu berhenti kerja itu gitu. Kerjaannya begadang dan badan itu nggak enak, capek. Lama-lama akhirnya ngerasain setiap pagi buang hajat, tidurnya nyenyak gitu. Setiap buang hajat tuh bersyukur, ya Allah akhirnya aku bisa buang hajat setiap pagi dengan gampang, dengan mudahnya, tidurku nyenyak, lalu badan itu yang dulu punya asam lambung segala macam udah nggak ada gitu. Terus udah nggak mikirin hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan. Hingga waktu masuk dalam persidangan, aku sampai ngomong sama Kak Abe, kok gue lupa ya kok ya hal-hal kejadian di masa lalu, apa itu dihilangkan gitu loh. Maksudnya hilang udah nggak ini lagi. Bawaannya happy, sampai akhirnya Bu Ekoy masuk ke kita. Itu yang lain bukannya enggak ini ya, yang lain itu aku jarang ada
jarang ikut hingga nggak tahu pembicaraannya apa gitu. Waktu Bu Ekoy masuk, karena mikirin gue harus punya pasangan gitu loh. Iver anak tunggal, yang dipikirin orang tua gimana punya keturunan. Walaupun saya pernah takut punya anak, saya pernah nggak mau punya anak, karena yang saya pegang waktu saya nikah itu tuh, jadi orang tua itu merepotkan ya, tanggung jawabnya gede, terus jadi anak itu bebannya gede banget gitu loh, gede banget hingga kayaknya ngelahirin anak ke dunia kok jadi punya beban buat dia gitu. Pas lama-lama ikut gratitude, healing apa segala macam kan emosinya makin stabil, pikirannya makin positif gitu. Forgiveness selalu gitu-gitu. Jadi ya udah deh, gue mau punya anak deh, gue mau cari pasangan gitu. Gak ada temen cerita, gak ada apa gitu. Ya udah, sempat 2 kali punya pasangan pacaran, yang lajang, yang duda, itu cuman 3 bulan, 3 bulan. Ya udah, ternyata bisa nilainya kalau dulu itu masih sedikit punya drama. Ternyata itu berasal dari luka batin. Pas ketemu Bo Ekoy, Mona gini-gini ya, Mona gini-gini. Oke. Ketemu Mami Yos. Kok Abe itu punya program setiap malam minggu, itu Mona ikutin karena tetap benjolan harus sembuh. Di benjolan Mona nggak ada apa ya, nggak ada diet, nggak ada jaga makanan, nggak ada olahraga apa segala macam, itu nggak ada gitu. Aku kayak di benjolan itu kayak nggak kepikiran sama sekali gitu. Dulu benjolan aku tuh mungkin hampir sejempol tanganku. Sekarang itu kelingking. Itu agak berkurang. Kalau nggak salah terakhir saya rasa itu gundukannya itu benjolannya itu udah nggak ada. Agak berkurang, kayak empek-empek gitulah. Tinggal ratanya lagi gitu. Ya itu semoga semakin membaik. Masih butuh waktu untuk forgiveness selalu, melakukan kebaikan selalu, berbuat baik selalu, itu untuk menyelamatkan dari hal-hal yang kayak gitu. Hingga setelah melakukan hal sama Bu Ekoy, megang hal-hal yang dipegang sama Pak Indra sama Ko Abe, dapat kesimpulan gini. Sakit yang saya hadapin, yang saya punya itu berasal dari diriku. Dari mana? Dari pikiran aku yang gak pernah istirahat, dari kemarahan yang aku punya, dari kecewa-kecewa yang aku punya, dari ucapan yang pernah aku keluarkan. Ucapan itu hingga masuk ke kulitku, masuk ke pori-pori kulitku, sampai masuk lagi ke cakraku, hingga cakraku kotor. Batinku terluka. Karena sebuah kemarahan berasal dari pikiran aku yang gak pernah tenang. Gak pernah istirahat. Cakraku kotor, batinku terluka, hingga itu jadi psikis dan itu jadi penyakit. Dari mana penyakit itu? Dari diriku sendiri. Jadi aku harus menyembuhkan diriku. Dari gimana caranya itu? Minta bantuan healer untuk butuh energinya, untuk membersihkan cakraku. Tapi aku sendiri punya garda terdepan agar healer juga bisa menyembuhkan gitu. Forgiveness, gaya hidupku, melakukan kebaikan, terus berdoa selalu, jaga ucapan agar aku tidak menambah cakraku jadi kotor lagi, kalau bisa membersihkan gitu. Setidaknya hari ini aku nggak mengotorinya. Dengan setiap hari aku mau berucap yang baik, berdoa yang baik, hingga ketemu dengan Mbak Tia, terapis yang baru dari yang dia baca dari aku. Ya udah, waktu Kak Abe bilang, Mona, 1 jam deh buat Mona, kapan aja siap gitu. Awalnya tuh masih mikir apa ya, nggak deh, gue cuma bisa spontan-spontan aja gitu.
Tapi pas melakukan sebuah kebaikan dari bibit yang kita tanam, apa yang ada ditawarin ke kita, itu hasil dari perbuatan kita. Jadi aku mikir kayaknya nggak perlu harus ini deh, nolak-nolak lagi deh gitu. Jadi apa yang ada di depan mata saya sama-sama Bapak, apa ada yang di depan mata saya, apa yang datang dari saya, itu berasal dari diriku sendiri gitu. Ternyata untuk minta rezeki, untuk minta keharmonisan, untuk minta apa ya, untuk minta doa yang terkabulkan, itu tuh dulu itu tuh kerjaannya selalu doa sama yang maha kuasa tanpa berpikir apa yang pernah aku lakukan gitu loh. Apa yang pernah aku lakukan. Kalau seandainya pikiran aku bersih, tenang, batinku bersih, jiwa batinku juga sehat, pikiranku bersih, cakraku bersih, auranya seger gitu, apa segala macam. Kayaknya doa-doa apa yang kita mau cepat terkabulkan gitu. Dulu itu aku lupa kalau ucapan aku, pikiran aku, hatiku itu yang tertanam hingga membuat aku tuh jadi orang pemarah. Nyimpen kemarahan, pikirannya nggak pernah tenang. Jadi psikomatisnya mungkin udah berkurang, tidurnya udah nyenyak, pupnya udah lancar, setiap hari bahagia. Sekarang itu mikir itu milih, udah nggak asal dipikirin. Yang datang-datang itu tuh jadi apa ya? Yang datang-datang hal apa yang ada di diriku itu tuh jadi semuanya. Aku mau yang apa? Aku mau yang gimana gitu. Nggak semuanya ditampung langsung dipikirin, nggak. Itu sih kok Abe. Ya, ngejalur nggak sih gue ngomong? Enggak, bagus, bagus. Ya, teman-teman ada pertanyaan untuk Mona, silakan. Ada yang mau bertanya? Selamat pagi, Mona. Pagi, Pak Fadli ya? Iya. Oke, Bapak. Seger banget kelihatannya. Yo, sehat-sehat Bapak. Silahkan. Alhamdulillah. Ini saya lihat wajahnya aja, saya sudah nyerap kebahagiaannya ini. Oke, terima kasih. Ya, silakan dilanjut, Bu. Saya dengarkan lagi. Iya, iya. Pak Fadli, berapa bulan lagi ya? Kayaknya nanti rezekinya makin lancar tuh Pak Fadli. Amin. Kalau udah sukses, ingat-ingat testimoni di sini ngobrol. Oh, Mm-mm. ya. Ini sudah berada di jalur ini kok, Abe. Iya, oke. Sip. Ya, nanti berapa M-nya itu balik ya, Pak? Amin. Iya. Insya Allah balik. Silakan teman-teman. Ada pertanyaan? Aku tidak ada pertanyaan. Aku mau rejoice sama untuk Mona. Ya. Benar kata Pak Fadli, wajahnya itu sudah memancarkan kebahagiaan dan syukur yang luar biasa. Thank you Mona untuk sharingnya. Terima kasih, Bu. Iya. Gitu. Asal kita tekunin, terus-terusan ikutan, selama setahun, pasti ada perubahan. Nah, ini Mona sharing tentang terutama relasi. Nanti setahun ke depan, Mona ikutan lagi, nanti sharing tentang ini kali, prosperity. Oke, Mona? Amin. Iya, amin. Apa ya? Mungkin masih banyak hal yang harus disembuhkan gitu. Cuman Mona cuma mau sharing itu tadi itu kalau apa ya? Ternyata semua tuh berasal dari diri sendiri gitu. Dokter, healer itu tuh hanya sebatas membantu gitu. Garda terdepannya tuh kita gitu. Kadang lupa aku sendiri tuh ya, kadang lupa suka nyeletuk gitu. Nyeletuk lalu ngeromet di pikiran, batinnya ikut-ikutan gitu. Ternyata ya kalau
kalau disadarin nggak ada sih harusnya nyalahin orang lain gitu loh, diri sendirinya yang punya gitu. Itu apalagi ya gue Kalau dulu sempat, kalau dulu nih maksudnya sebagai manusia biasa kan, dalam arti kata sempat juga ya nyalain orang lain. Oh, kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa aku mendapatkan masalah ini? Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Ada sempat kayak begitu? Banyak kok. Oh, banyak. Banyak. Banyak banget, hingga yang pas aku bilang sebelum ke Prana itu kan, ada apa denganku? Terlalu overthinking kah aku gitu? Terlalu memaksakan ke orang lain kah aku gitu? Sampai kalau nggak salah itu aku baru tersadar itu nggak nolak hal apapun lagi di diri aku yang datang itu kok. Aku pernah ditawarin sama Nio sama Mbak Lini itu ikut Bazi. Pace ya Bazi itu ya. Itu Yes. sama Ko Andre. Nah, itu gitu. Di tempat aku Muslim itu nggak ada sama sekali. Bahkan bahasanya apa ya? Itu kayak ngebuka langit lah apa gitu. Aku nggak peduli kenapa. Karena banyak yang aku tolak gitu. Aku kerja di sini tuh nolak misuh-misuh apa gitu. Apa namanya? Masyarakat datang ke gue apa kayak partai datang itu kan Minang itu tuh kan kalau buat orang itu rezeki luar biasa. Gue nolak kok. Gue nggak mau. Apa ya, gue pengen tenang, pikiran gue tuh nggak mau banyak gitu. Pas gue dikasih baca apa, ditunjukin baziku, ditunjukin paceku, gue nggak mau peduli tentang laki atau apa tuh namanya keberuntungan atau nggak keberuntungan, gue nggak kepikir gitu. Yang gue pengen tahu kelebihan gue apa, kekurangan gue apa, gue tuh orangnya kayak mana, terus dapat apa tuh malaikat pelindung yang ada di diri gue apa segala macam, sampai gue dapat jawaban yin water punya gue. Dari situ gue nggak pernah ngebandingin diri gue tetap orang lain. Yang ada bagaimana hal yang negatif itu, karakter yang nggak baik itu di diri gue itu tetap gue asah biar watak gue berubah jadi positif gitu. Jadi kalau dulu gue parno terus gue temperamen, gimana setelah gue tahu gue harus asah ini jangan sampai itu benar, gue harus lebih gitu itu gitu. Yang dari situ tuh, dari Bazi ya, Bazi Pace gitu, sampai gue minta nasihat sama Ko Andre apa yang harus aku lakukan walaupun di hadapan gue tuh ada perceraian, sakit, gue punya sakit kronis istilahnya gitu, terus ada kecelakaan gitu, apa yang harus kulakukan. Terus kata Ko Andre, kalau mau panjang umur berbuat baik, kalau mau sehat banyak-banyaklah berdoa, terus apa segala macam, hindari yang energimu itu jadi negatif, kayak ke rumah sakit, kayak kedukaan gitu. Kalau benar-benar nggak bisa, jangan sampai positifnya bocor gitu kan, itu gitu. Terus oke, gue fokus ke diri gue. Kalau kok Abe nanya dulu sebelum meditasi atau setelah meditasi itu ada perbedaan, ada, iya. Tapi pas begitu meditasi gue tetap juga kok kadang suka marah. Walaupun agak nurun dikit gitu, sampai gue tuh setahun mencoba meredam pikiran. Biar apa yang terjadi di depan mata gue, walaupun orang keselandung, orang apa-apa segala macam, pikiran gue nggak berkembang. Saat gue dirometin emak gue tentang dia tidak suka dengan saya, yang beda lagi ya ceritanya tentang gue dengan emak gue gitu, itu kuping gue tuh sampai capek, gue kasih earphone biar pikiran gue nggak jalan gitu, karena faktornya gue di sini gitu. Gue tuh psikomatis, gue tuh berasal dari pikiran gitu, cepat banget ngerespon. Akhirnya ya itu rilisnya tuh kemarin yang lo ngajakin meditasi komunikasi apa gitu, sama gue diterapi sama Mbak Tia, itu pikiran gitu. Jadi pas setiap malam minggu lo ya itu lumayan ya rilisnya, yang diskusi antar jiwa itu lumayan banget. Iya gitu. Sampai sekarang mak gue amat sangat berubah. Happy-nya gue termasuk happy itu gitu. Happy itu gitu. Apa?
tiap malam minggu kan lu ngundang gue untuk meditasi sakit yang ada di benjolan kan. Tapi lu ngajakin tentang trauma, tentang apa yang harus tentang apa sih? Ya itu tuh gue tetap fokus ke emak gue. Emak gue gitu. Gitu. Itu sih gitu. Karena kalau ngelihat emak gue sendiri ya lo mungkin gue selalu pernah sharing tentang lo bilang, Mon, coba tanya waktu lo dalam kandungan kenapa, kan gitu. Terus lo bilang pas gue ikut Diamond Cutter, kata Mama Kiki yang 001-nya Diamond Cutter, kalau mau deket sama mamanya sering-sering ke lansia. Pak Abe bilang, sabar Mon, lo bentar lagi mau merit, ntar lo nggak di rumah. Sampai gue bilang, ya Allah kok mau sabar apa, telinga gue sampai sakit kok. Setiap hari tuh mantra-mantra yang dari kalian tuh gue ucapin dengan aku memaklumi, memaafkan dan mengampuni ibuku. Kita putus karma itu aja gitu. Aku memaklumi, memaafkan dan mengampuni perbuatan ibuku. Itu hampir tiap hari gue ucapin gitu loh. Sampai Pak Indra pernah ngomong, oh mani papi om itu buat orang yang kesurupan itu gampang gitu. Gue sampai batin gue konsentrasi gue pakai biar om mani papi om biar emak gue stop ngomel, enggak berhenti ngomel tuh. Itu gitu. Jadi emak lu kan bukan kesurupan, Mon. Abis ngoceh mulu gitu, terus ngocehnya tuh kayak maki-maki mulu gitu. Itu tuh yang gue sadarin, emak gue jadi beresiko sendiri. Dia gampang keselandung, gampang ngomel, gampang marah, gampang sakit, gampang apes dah gitu. Hal-hal gitu-gitu tuh gitu. Iya Ibu, makasih. Hal-hal gitu-gitu yang menyadarkan gue untuk jaga ucapan, jaga pikiran, karena hal yang kamu keluarkan itu yang terjadi di depan kamu gitu loh. Itu gitu. Pas kalau berbuat baik, gue taunya dulu itu ya jaga baik sama orang gitu loh. Terus sedekah itu semaunya kalau udah ada rezeki kan gitu. Dulu tuh gitu-gitu gitu. Sampai sekarang gue kalau ngomongin hal kayak gitu gue tetap disalahin gitu. Tetap disalahin. Gak ada sedekah itu tuh kalau kita udah bisa mampu. Udah kita tuh memenuhi diri kita. Baru kita bisa ngasih orang lain gitu. Itu kan sampai sekarang masih digitu-gituin gitu. Cuman ternyata begitu gue masuk Diamond Cutter, kalau bisa setiap kita punya rasa, ada punya harap, punya keinginan apa, tiap hari konsisten gitu-gitu, akhirnya ya merubah diri gue gitu. Jangankan gue depan mata aja, kalau emak gue lagi ngomelin orang, gue ngomong dalam hati, aku netral. Emak gue diem, nggak lanjut itu ngomel lagi. Gitu. Udah nggak lanjut. Bapak gue marah gitu. Bukan marah sih, kayak ngedumel sama orang gitu. Gue ngomong dalam hati, gue netral gitu. Gue sampai nanya, kok gue bisa kayak gitu? Bapak gue jadi nggak lanjut cerita. Gitu. Gue berdoa setiap gendong kucing gue, semoga rumah ini dihadirkan dengan orang-orang yang jaga sikap, jaga ucapan, yang selalu berdoa. Akhirnya ya kayak gitu kok, datang gitu. Ternyata apa? Pikiran, ucapan, hati itu tuh kalau bisa bersih gitu. Cakra dibersihin, batin disehatin, biar apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu inginkan sesuai harapanmu ya datang gitu. Ini loh si Paul cậu itu là yang thân. Sebentar. Oke, lanjut. Gitu. Ya udah. Jadi apa yang gue ucapin sekarang ya semoga itu rilis gitu secepatnya gitu. Itu sih kok perbedaan dulu dengan sekarang gitu. Iya. Thank you. Loh, Bu Eka kemana udah cabut? Okay. Ada hadir. Oh, ada. Cuman hilang-hilang. Oh, hilang-hilang. Oh, keluar masuk ya? Ada. Ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya, mungkin ada kesulitan juga, atau mungkin nanti bisa hubungi Mona. Mona juga bersedia mendampingi, sudah bisa mendampingi Mona. Thank you. Hihi.
Thank you. Hebat Bu Mona. Selamat. Gimana caranya bisa dapat motivasi seperti itu? Oh, bagaimana caranya bisa dapat motivasi seperti itu? Pertama kali Mona ngerasain benjolan, Bu, di tahun 2018. Lalu di tahun 2019 Mona nggak diantar sama pasangan waktu itu ke rumah sakit karena dia takut, ditambah lagi dia kerja. 2019 akhir itu badanku ada respon. Saat itu aku bilang gini, nggak ada yang bisa nyemangatin kecuali diriku sendiri. Nggak ada yang bisa yang menguatkan aku kecuali diriku sendiri gitu. Terus dapat kata-kata dari teman yaitu 20, Mbak, healing yang paling healing tuh diri kita, Mbak, gitu. Healing dari kita. Dari situ, Bu, begitu masuk gratitude tiap pagi, itu tuh semua nasihat, apalagi Ko Jimmy tuh bilang gini, Ko Jimmy itu kalau nggak salah udah yang dulu ya kok, masih inget kan kok teman lo kok, itu kalau nggak mau dengerin perkataan, biar perbuatanmu lah yang membalasnya gitu. Jadi di saat saya bilang saya harus kuat, saya harus sembuh, orang lain itu hanya sebatas ngebantu, semua gardanya di diri saya gitu. Jadi oke, tegak. Apalagi kalau dibilang malaikat-malaikat untuk menunjukkan arah atau lebih sensitif lagi. Jadi pas Ko Abe pernah bilang gini, semoga kita dapat pencerahan dari teman-teman yang kirim WA atau kita baca di Facebook atau baca di Instagram yang ada kita baca, itu pencerahan yang kita dapat untuk diri kita. Itulah nasihat dari Tuhan atau alam semesta yang kita doakan gitu. Jadi kalau aku baca-baca sesuatu hal dan menurut aku ini bagus untuk aku, buat nasihat untuk aku screenshot, Bu. Aku screenshot, aku baca gitu, terus aku terapin. Aku harus punya semangat, aku harus sembuh, aku harus kuat, aku harus bahagia. I love you deh buat diriku sendiri. Jadi itu tuh dia yang disemangatin ke diri sendiri, megang kata-kata yang kalau aku dulu itu ketemu orang itu jadi marah, yang aku tadi cerita, aku pernah hampir diperkosa, aku pernah dapat pelecehan, dan aku pernah dimaki-maki. Gimana caranya itu nggak jadi luka batin, itu nggak jadi tersimpan di otak aku, kata-kata aku memaklumi, memaafkan, dan mengampunimu, sebut namanya, kita putus karma. Itu. Jadi aku ngejaga diri aku pagerin diriku sendiri agar aku tetap punya punya positif. Kalau aku mudah marah, aku mudah ngeromet, aku mudah respon negatif, berarti energiku negatif. Positifku nggak naik gitu. Gimana caranya positifku naik? Aku cepat forgiveness, Bu. Bersyukur, forgiveness itu gaya hidup buatku, pilihan buat aku gitu. Jadi kalau lagi duduk itu aku memaklumi, memaafkan, aku maafkan. Terima kasih ya Allah, zikir apa segala macam gitu. Biar aku positif lagi, biar nggak ngeromet lagi, biar nggak gampang marah apa gitu. Terus nggak nambah lagi. Jadi semangat. Begitu yang nongol di depan mata itu jadi positif. Semangat gitu. Itu sih gitu, Bu, gitu. Ditambah lagi kalau cakra. Kalau aku ngomong nyeletuk atau aku marah-marah atau ngeromet masuk ke kulitku, cakraku jadi kotor, jadi hitam. Tiap pagi meditasi, apa gitu. Salam. Jadi
Aku lagi yang dapet. Hello, sampahnya kemana? Kata Bu Eka. Balik ke diri sendiri. Jadi ya dari situ ya jaga, lepaskan karmanya. Ya, itu kata-kata Pak Indra tahun 2020 bulan Maret kalau nggak salah. Maret, ya Maret apa April gitu. Ditambah lagi kemarin sempat hampir kena kiriman benda psychic, ngomong healing malam tentang magic gitu. Pas Mona dapat serang di badan Mona tuh amat sangat luar biasa, sampai muntah-muntah. Kata Pak Indra, jangan ditolak. Apapun yang ada di depan mata itu jangan ditolak, tapi jadikan kita makhluk yang memiliki cinta kasih yang luas. Jadi kalau aku berhadapan dengan depan mataku yang membuat aku punya respon, mau kasar gitu, langsung aku bilang, aku memiliki cinta kasih yang luas. Itu aja diucap sampai hatinya tenang. Hatinya positif. Itu sih Bu yang membuat ngejaga gimana tetap tetap bisa positif. Itu Oke, tadi terima kasih. Hebat sekali Mona ya. Luar biasa semangatnya. Iya. Luar Kalau biasa. ini tadi ada pertanyaan dari Mbak Tias ya. Hubungan emak dengan bapakmu gimana Mona? Apakah emak kurang kasih sayang, kurang diperhatikan bapak, atau emak mungkin juga punya luka inner child dari orang tua dulu? Iya. Kalau tentang luka batin atau perlakuan ibuku terhadapku itu dari kecil, aku dari awal pernah pas Ko Abe bilang, Mona tanya dong dalam kandungan dulu apa gitu. Itu aku sudah ngecun bahwa ibuku dari kecil punya luka batin. Semua orang itu bilang nggak nyangka ya emaknya si Mona bisa punya anak kayak gini. Kalau ngelihat emaknya dulu mah ya Allah cengeng apa selalu dipojokin, selalu dibodoh-bodohin, digitu-gituin gitu. Hingga begitu dia menikah, dia punya problematika, dia punya kemarahan, nggak stabil, makin lama umurnya makin tinggi hingga sama anak dia marah. Sampai bapak aku sendiri kenapa memutuskan punya anak satu, itu karena perlakuan ibuku ke aku itu kasar. Anak satu aja dia gini ya, apalagi anak 2, 3 gitu. Dan aku taunya itu bapakku punya keputusan itu setelah usiaku 30 tahun. 30 tahun apa 29? Dia baru ngomong, kenapa dia nggak mau punya anak lain. Gitu. Tapi aku punya adik cowok. Dia sekarang SMP kelas 1, naik kelas 2. Itu karena usia 19 tahun, bapak aku memutuskan mengambil keponakannya sendiri untuk masuk kakak kita. Karena aku pernah bilang, aku tuh nggak punya adik. Rasa tertekan aku ada di keluarga hingga aku tuh nggak punya teman cerita, nggak punya teman untuk senang-senang gitu, apa segala macam. Gimana aku nanti tua ya, kalau aku punya masalah ini gue mau cerita sama siapa gitu-gitu. Itulah problem, itu yang dihadapin kalau punya keluarga, punya kakak, punya adik gitu, biar ada cerita. Aku tuh sendiri gitu loh, kemana-mana sendiri gitu. Akhirnya bapak aku ngambil keponakannya sendiri untuk masuk ke kakak kita, ke keluarga kita bertiga, jadi 4 orang gitu. Pada keponakannya sendiri gitu. Dari usia 3 bulan, bapak saya pegang, mak saya pegang, sampai sekarang dia SMP kelas 2. Itu. Kalau hubungan emak sama bapak, ya alhamdulillah semenjak masuk ke Diamond Cutter, memperlakukan jompo atau lansia, forgiveness, terus memaafkan, bersikap baik. Lalu ketemu Mbak Tia, terapisnya Mbak Tia bilang, Mbak harus bisa lebih melepaskan dan memaafkan perlakuan ibumu ke dirimu. Dan itu butuh proses, karena bukan sekali 2 kali dan seterusnya. Gitu. Akhirnya, seikhlasnya, lepas-lepasnya, malam itu, besoknya Ko Abe pagi ngajakin yang apa tadi itu tuh, yang komunikasi apa.
malam Rabu Mona meditasi pemaafan pelepasan, pagi Kamis, pagi Jumat Ko Abe ngajakin komunikasi itu, dan Sabtu Minggu aku udah ngelihat ibuku perubahan. Kayaknya sekarang udah masuk 1 bulan apa 3 minggu gitu perubahannya, dan kita semakin aman di rumah tuh, damai, tentram, ngerjain kegiatan masing-masing tanpa ada rometan apapun. Gitu. Terima kasih Pak Antonius. Ya, itu Mbak Tias. Semoga Mbak Tias juga kita semua bisa semakin damai dengan orang tuanya, semakin harmonis, bahwa luka batin itu juga ada hubungan dari orang tua kita. Tapi bagaimana kita melepaskan rasa kemarahan kita, kekecewaan kita terhadap mereka. Ikhlas, seikhlasnya, tulus-tulusnya untuk dilepasin. Biar nggak tertanam lagi. Iya, Mona, ini kan ada perubahan. Dulu menyalah-nyalakan orang lain, terus akhirnya nyalah-nyalain diri sendiri kan juga akhirnya jadi bukan makin stres ya. Dalam arti kata, apa yang kita perbuat itu kan sebetulnya dari kita sendiri. Nah, itu bukannya jadi lebih stres lagi atau apa? Nah, gimana proses pengalihannya itu dan bagaimana mengatasinya? Stres dari dulu ya, kok pas gue ngalamin gue stres segala hal apapun yang gue hadapin itu, mungkin buat kita itu tuh ketawa, bahagia. Gue dulu itu selalu di lingkungan gue ya, pengen loh hidupnya kayak Mbak Mona, pengen loh kayak Mbak Mona, enak banget sih jadi Mbak Mona, bisa nyantai, bisa ini, bisa itu, gitu-gitu. Tapi pikiran gue kok itu amat sangat berat banget, hingga membuat itu tuh jadi kayak stres gitu loh. Orang tuh nggak tahu kalau kita tuh depresi, stres, walaupun bisa hahaha hihi, bisa ngomong ini itu gitu. Nggak tahu kalau batin gue babak belur gitu. Jadi di saat aku harus mengalihkan itu, gimana caranya? Yang rugi siapa? Itu sebelum aku meditasi. Sebelum meditasi itu aku udah ini ya, udah megang, udahlah ibu ibu ikut ya. Pas sudah dari dulu itu, gimana caranya gue nggak stop pikiran ini, jangan sampai ngerusak gue gitu, jangan sampai jadi parno, karena gue pernah parno ketemu masyarakat itu stres berat, Bo. Iya. Pas bazi gue dapet, Mona tuh paranoid, bimbang, temperamen gitu. Itu gimana? Gue rubah dengan cara udah deh, buat apa lagi gitu loh, untuk nggak suka sama orang. Buat apa sih gitu, jadi numpuk-numpukin, jadi asumsi yang nggak penting. Udah gitu. Udah, gue lepasin dengan cara gue harus maklumin. 3 kata: memaklumi, memaafkan, dan mengampuni. Untuk bisa memaafkan harus bisa memaklumi. Gitu. Maklumin tuh dia kenapa ya gitu. Udah deh, nggak usah gue bahas lagi, gue maklumin aja. Udah maklumin tuh larinya ke maaf. Gue maafin. Gimana caranya itu nggak melekat di diri gue ampunin. Walaupun di agama gue ampunan itu tuh untuk yang maha kuasa. Bukan buat manusia gitu. Tapi buat gue, biar nggak itu jadi melekat di diri gue, di saat orang tuh memperlakukan gue dan gue jadi stres, gue maklumin, langsung gue putus. Aku memutus karma. Gue putus. Prosesnya untuk nggak stres itu nggak begitu hari ini gue ngomong seminggu besok tuh gue tenang tuh enggak kok. Enggak ya? Enggak gitu. Tapi konsistensinya kita sendiri untuk ikhlas melepaskan, memaafkan apapun itu tuh tertanam, dilakukan setiap hari, konsisten gitu loh. Biar jadi biasa. Lama-lama kan jadi tersingkirkan gitu-gitu. Itu. Iya.
Mbak Mona. Oke. Iya. Siapa yang mau nanya? Ya, oke. Itu apa? Saya kok kalau mau memaafkan itu, maksudnya berniat untuk memaafkan, sepertinya mau muntah ya. Pernah nggak mengalami itu? Sering dia. Itu juga di gini. Tadi ibu siapa yang ngomong ya? Makasih ibu. Ria. Ya, makasih ibu. Awal saya ikut meditasi, mungkin saya itu paling sering yang namanya sendawa. Terus mual, muntah, gitu. Nangis. Apalagi pas lagi awal-awalnya kita kena pandemik, itu kan ada MPP malam. MPP malam, terus healing, bahkan healing rame-rame aja aku bisa muntah-muntah. Bisa muntah-muntah, Bu, gitu. Nah, di saat itu memang mempertanyakan, kenapa itu muntah? Kenapa itu sendawa? Setahun aja gue sendawa masih nanyain, lu, kenapa gue bisa sendawa? Sendawa itu bisa 20 menit, Bu, setiap meditasi aku sendawa. Apapun, kalau berat banget itu muntah. Saya itu meditasinya di tengah hutan, di tengah kebun. Di tengah kebun, dan mohon maafnya kalau saya itu kesurupan atau nggak kuat atau saya pingsan, nggak ada yang tahu, Bu. Nggak ada yang tahu gitu. Apa namanya? Tapi pas saya tanya, kenapa saya muntah? Kenapa saya pingsan? Itu pembersihan. Gitu. Pembersihan. Semakin kita muntah, Bu, itu semakin pembersihan. Nah, semakin kita memaafkan dan kita muntah, itu reaksi yang paling bagus. Bagus. Saat mual, saat nggak nyaman, aku memaafkan. Aku melepaskan segala hal yang melekat di diriku, baik kecewaku, baik marahku, aku lepasin. Makin muntah lepasin. Biasanya tuh, Bu, ya. Biasanya tuh kalau ini udah berat, leher udah berat, badan udah, pundak udah sakit, dada udah sesak, kita pengennya stop. Udah gue nggak mau, nggak enak badan kayak gini, nggak enak gitu. Iya. Sebenarnya itu pembersihannya, Bu. Pembersihan. Semakin nggak nyaman doa kita, aku memaafkan pikiran aku memaafkan hati, aku memaafkan semua orang yang pernah hadir di pikiran aku. Aku memaafkan orang yang pernah membicarakan aku di belakang. Orang yang pernah membuat hatiku tidak nyaman. Itu ucapin. Muntah semuntah-muntahnya. Lama-lama tenang. Itu pembersihannya, Bu. Gitu. Saya pikir Lebih cuma itu. Karena susah memaafkan. Itu pembersihan. Terus saja, Bu. Terus diungkapkan, terus ucapkan gitu. Apa ya? Karena respon waktu kita muntah, waktu kita mual, itu respon yang ada di badan kita untuk membersihkan, hingga kita mau apa? Kalau kita udah stop, udah kepotong, Bu. Tok. Kepotong. Nggak lanjut. Tapi kalau kita melanjutkan dengan pemaafan, dengan kata-kata itu, maafkan, udah. Akhirnya ending setelah meditasi apa? Rasa syukur. Mau nangis rasanya, mau pecah dada, itu mengucapin rasa syukur sama Yang Maha Kuasa. Makasih sama ya Tuhan, makasih ya Allah sama diri sendiri, makasih sama diriku, makasih. Itu tuh sampai nggak bisa terungkapkan. Sampai aku tuh pernah MJK malam itu, meditasi malam itu, sampai aku dirilis sama Mbak Maria, kalau nggak salah, Maria yang jual-jual batu itu. Itu, kenapa? Rasa syukur setelah aku bisa melewati muntahku, melewati apa ya, lelehan badanku di pundak aku meleleh, kayak balon, ngawang, apa, sampai saya tuh nggak ngerasain cuma punya napas, Bu. Tulang aku tuh nggak berasa punya tulang gitu. Itu meditasi, afirmasi 7 kali, penyembuhan 7 kali, aku ngerasain hal yang sama gitu. Sampai aku nggak punya tulang ya. Aku sampai ngalamin gitu. Kok nggak punya tulang ya? Gimana baliknya gitu. Ini badanku kemana gitu. Itu energi. Kita bicara spiritual. Kalau kita dokter, itu kita butuh obat. Tapi kalau kita ke healer, kita butuh orang yang membersihkan cakra kita. Di saat badan kita nggak nyaman, di saat kepala kita nggak nyaman, tubuh kita nggak nyaman, itu apa? Pembersihan cakra, respon dari badan. Nah,
kuncinya gimana agar pikiran kita nggak mencong-mencong, maafin. Udah, hati, pikiran, batin, maafin, 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 maafin. Muntah, maafin, 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 maafin. Semuanya dimaafkan. Keikhlasan kita memaafkan. Lepasin. Itu. Baik, baik Mbak Mana. Terima kasih ya. Makasih Ibu, sehat selalu. Semoga semakin bersih semuanya. Amin, sama-sama. Amin. Kopeng lu nanya, Mona, Siapa? Nyok, apakah Nyok. muntah itu berlaku ke semua orang? Apakah muntah berlaku pada semua orang saat pembersihan? Sebenarnya tergantung respon badan sih. Iya. Respon dirinya, segala macam luka batin yang ada di dirinya, seberapa berat cakra hitam-hitamnya, gitu. Gini, ada juga orang yang sensitif, ada juga, makasih Mbak Santi semuanya. Ada orang yang sensitif, ada yang enggak. Ada yang bisa langsung ngerasain, ada yang enggak gitu. Nah, di saat badan yang ada di dirinya, itu semua tergantung perjalanan hidupnya. Tergantung perjalanan hidupnya, apa yang tertanam di dirinya gitu. Ada juga yang muntah, ada juga yang biasa aja, ada juga yang cuma sendawa, ada yang juga makasih. Terus ada juga yang bosen, suntuk, atau udah gundah gitu-gitu. Itu respon yang ada di badannya gitu. Makanya aku bilang tadi gini, di saat kita meditasi, di saat kita udah mulai fokus, tenang gitu, respon kan ada, pikiran tetap jalan. Nah, di saat pikiran kita jalan, itu tuh macam-macam. Yang kompor lah, yang apa gitu. Itu ada gitu. Bagaimana cara ngebalikin agar itu tetap kita berada di jalur untuk gue tetap meditasi. Karena meditasi ini untuk membersihkan diriku sendiri gitu. Meditasi ini untuk diriku sendiri gitu. Hingga aku tetap bertahan. Ya udah, maafin. Respon apapun itu tergantung dari badan. Tergantung dari badannya. Gitu. Kalau ada gini, mungkin nggak semua sama ya. Ada yang A, B, C. Kok aku nggak sama dengan dia? Kok aku nggak sama dengan ini, itu gitu. Kalau kita ke meditasi, itu kita membersihkan cakra. Cakra, mungkin buat orang awam itu nggak ngerti cakra itu apa gitu. Apa itu luka batin gitu. Dan luka batin itu nggak bisa disembuhkan lewat agama. Luka batin itu nggak bisa disembuhkan lewat Tuhan. Kenapa? Apa yang kita ucapkan itu masuk ke diri kita sendiri. Semakin kita punya kemarahan, kita doa sama yang maha kuasa, kita yang ada tuh makin maksa untuk minta. Minta ini, minta itu, nggak sesuai marah. Apalagi dengan bilang ini sudah tulisan Tuhan, ini sudah musibah, apa segala macam gitu. Kenapa? Karena kita punya kemarahan. Kita punya cakra. Nah, cakra, kita butuh konselor. Kita butuh terapis, kita butuh healer terutama. Kenapa? Mereka punya cara atau mereka ambil pendidikan untuk ngebersihin cakra. Kalau cakra kita bersih, pikiran kita enak, mau kita emosinya stabil, cakra kita bersih. Terus kita bisa doa. Kita minta yang maha kuasa. Kita lebih banyak bersyukur. Tapi kalau luka batin disembuh,
Halo, kok Mona menghilang? Masih mute Mona, masih mute. Masih mute. Saya pikir jaringan saya. Jaringan hilang. Monanya. Jaringan Mona. Intinya luka batin itu nggak bisa disembuhkan lewat agama. Kita butuh healer untuk ngebantuin kita membersihkan hingga kita untuk berdoa ke agama itu lebih nyaman dan lebih enak. Lebih mudah bersyukur. Kalau kita butuh healer, bagaimana? Sama kayak kita manggil malaikat. Jangan sampai malaikat juga nyusahin kita untuk merilis apa yang kita mau. Kita membersihkan pikiran, membersihkan hati, memaafkan, berbuat baik, berdoa selalu, hingga healer juga bisa bantu kita untuk membersihkan kita gitu. Hingga semuanya juga jadi emosinya lebih stabil. Gitu. Itu. Masuk nggak sih penjelasan gue? Masuk. Masuk, Kak. Keren. Kasih Ibu. Seri 2 masih bisa kan? Seri 2 Senin depan. Seri 2 ada lagi bisa kan? Bisa seri 1. apa ya? Mungkin tentang gue sama emak kali ya. Tentang gue sama ibu itu lebih detail gitu. Ini tuh kalau gratitude ini itu tentang apa sih yang gue dapet di gratitude. Dapat jodoh nanti setelah dia merit aja sesi 3. Bentar lagi kok. Hilang tuh sinyal. Kesyukuran ya kok Abe semuanya. Ini berarti disuruh udahan nih biar jangan bablas. Mana nih Mona? Ya, hang lagi dia. Iya. Dia nge-like lagi. Ya. Thank you teman-teman. Jadi di sini saya ngundang pembicara-pembicara. Tadi juga Mona cerita tentang Pace. Nah, itu juga saya undang di sini. Jadi semua bisa semakin bermanfaat bagi teman-teman untuk transformasi hidup. Mana Mona udah dapat sinyal lagi belum? Lagi berusaha dia. Masih mute Mona? Oke. Kayak malaikat itu tabu buat gue gitu. Terus pas Pak Abe ngajakin ngundang malaikat ini B, C, D, itu kalau dari awal kok. Kalau lo udah ngajakin kita manggil malaikat penunjuk arah, itu badan gue langsung berat yang bagian depan. Kalau udah malaikat pelindung berat belakang. Ini kiri kanan tuh belum, masih berat depan berat belakang. Kalau udah malaikat penyembuh penyembuh, kanan gue berat, kiri gue masih enteng. Kalau udah penunjuk malaikat pemberi kabar berat. Jadi berat semua. Rilisnya gue sadar itu bisa sebulan selanjutnya. Kenapa gue harus manggil malaikat? Iya. Ternyata lama-lama malaikat buat apa sih gitu. Tiap hari gue doa minta ini minta itu, tapi muncung gue suka marah-marah. Terus gue nyusahin dia dong gitu. Nyusahin dia gitu. Gue minta sesuatu tapi gue nyusahin dia dengan kelakuan gue gitu. Ya udah, jadinya rilisnya itu kalau hari ini ngomong kok Abe bisa rilisnya sebulan atau seminggu atau 3 gitu-gitu. Baru sadar. Gitu. Iya. Iya. Oke. Mungkin hari ini secara formal kita tutup. Terima kasih Mona. 1-2 kalimat penutup Mona untuk menutup hari ini. 2 kalimat penutup untuk hari ini apa ya? Yang gue dapat belakangan ini apa? Untuk jaga hati, jaga ucapan, jaga perilaku. Hari ini mau lebih banyak positif atau negatif yang keluar dari diri sendiri. Itu. Hari ini, karena hari ini bisa menentukan masa depan dan 7 turunanmu selanjutnya. Iya. Oke. Thank you. Keren. Mantap nih Mona nih. Makasih.